Suami saya menyerahkan kode pintu rumah kami kepada ibunya, lalu membiarkan dia dan adik iparnya masuk membawa koper seperti perampok. Saat saya pulang, dua wanita itu sudah duduk di sofa rumah saya, menonton televisi, mengunyah keripik, dan menyuruh saya pergi. Mereka tidak tahu satu hal. Apartemen ini saya beli dengan keringat 7 tahun, dan saya menyimpan 75 lembar kwitansi sebagai bukti. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal kami. Kisah hari ini tentang seorang perempuan yang dianggap mesin uang oleh keluarga suaminya. Sampai ia membuka map biru yang sudah ia siapkan diam-diam selama bertahun-tahun. Silakan duduk, siapkan teh hangat, dan dengarkan sampai akhir. Nama saya Maya, 32 tahun. Saya bekerja sebagai desainer interior di sebuah biro arsitektur di Jakarta. Sudah 7 tahun saya menggambar denah dan begadang menyelesaikan proyek demi proyek. Penghasilan saya tinggi, tetapi statusnya tetap pekerja lepas. Satu kata itu nanti mengubah seluruh hidup saya. 3 tahun lalu, di sebuah kantor agen properti di Depok, saya duduk sambil menggenggam buku tabungan. Di dalamnya tersimpan seluruh hartaku. Uang muka apartemen 2 kamar yang saya impikan sejak lulus kuliah. Agen properti itu bertanya, sertifikatnya nanti atas nama siapa? Bu, Reza menggenggam tangan saya. Maya, pakai namaku saja. Aku karyawan tetap. Skor kreditku tinggi. Kalau nanti kita ajukan pinjaman renovasi, bunganya bisa paling rendah. Dokumennya juga jauh lebih gampang. Ayah saya meletakkan berkas di meja dengan bunyi keras. Reza, uang mukanya Maya yang bayar. Cicilan KPR-nya juga Maya. Masa pakai namamu? Omongan macam apa itu? Reza melompat berdiri, menunduk sopan. Ayah, ini murni demi menghemat bunga. Syarat KPR untuk pekerja lepas itu sangat ketat. Kalau pakai nama saya, kita hemat puluhan juta. Ayah menatapnya tajam. Menghemat bunga. Amit-amit kalau terjadi sesuatu secara hukum. Rumah ini jadi milikmu. Maya tidak punya jaring pengaman. Beli rumah pakai uang sendiri. Tapi masukkan nama anak ini. Apa otakmu sudah tidak waras? Saya memegang lengan ayah. Ayah, Mas Reza bukan orang yang akan menipu saya. Kami akan hidup bersama seumur hidup. Apa bedanya pakai nama siapa? Yang penting, kami bahagia. 5 tahun pacaran. Reza pernah berlari mencari bubur ayam di subuh hari hanya karena lambung saya perih. Saya percaya padanya. Ayah menarik tangannya. Pakai uangmu sendiri. Tapi pakai nama si brengsek ini. Jangan sampai kau menangis darah dan menyesal. Ia menendang pintu, lalu pergi. Saya tetap menyetujui pendaftaran apartemen itu atas nama Reza. Saat agen menekan stempel merah, Reza memeluk saya erat. Terima kasih sudah percaya. Mulai sekarang, seluruh gajiku akan kutransfer ke rekeningmu. Mari kita bangun rumah tangga kita berdua. Sumpah manis itu ditepati selama 2 tahun. Setiap tanggal 10, gajinya masuk tepat waktu. Saya menggabungkan penghasilan kami dan menghemat setiap sen. Apartemen 2 kamar di Depok itu makin hangat oleh sentuhan tangan saya. Saya ganti seluruh lantai ubin yang dingin dengan kayu bernuansa coklat. Saya penuhi balkon dengan tanaman hijau. Setiap sudut rumah itu adalah karya saya sendiri. Ada satu kebiasaan kecil yang tidak pernah saya tinggalkan. Setiap kali saya membayar sesuatu untuk rumah ini, saya simpan kwitansinya. Saya lubangi, lalu saya masukkan ke dalam map plastik biru. Bukti transfer uang muka, surat pelunasan KPR, tagihan listrik, air, dan iuran lingkungan setiap bulan. Saya susun rapi berdasarkan tanggal. Waktu itu, saya hanya ingin melihat bagaimana sarang kecil saya dibangun setahap demi setahap. Saya belum tahu map biru itu akan menjadi pedang paling tajam dalam hidup saya. Ibu mertua saya, Bu Sumiati, tinggal di kampung di pinggiran Wonogiri. Ia tidak pernah menelpon di hari biasa. Ia hanya datang ke Depok saat libur Lebaran. Naik kereta ekonomi, menginap beberapa hari, lalu pulang. Saya selalu tegang setiap kali ia datang. Hal pertama yang ia lakukan setelah membuka pintu adalah membuka kulkas lebar-lebar. Aduh, kalian anak muda ini benar-benar tidak tahu cara berhemat. Sayur ini sudah layu. Reza itu perutnya sensitif. Kalau dia sakit perut, kamu mau tanggung jawab. Bu,
Itu baru saya masak kemarin, jawab saya pelan. Ia tidak peduli. Dibukanya freezer. Reza sudah kerja setengah mati. Lihat rahangnya sampai tirus. Kamu ini kalau di rumah perhatikan sedikit makanan suamimu. Iya, Bu. Selama 2 tahun. Semua biaya rumah ini keluar dari tabungan saya. Perbaikan perabot, saluran air. Bahkan kasur mahal yang ditiduri Bu Sumiati setiap berkunjung. Semuanya saya bayar sendiri. Dan semuanya saya simpan kwitansinya di map biru. Keretakan pertama datang pada suatu malam. Ketika saya baru selesai menggoreng martabak telur, ponsel Reza bergetar. Di layar tertulis nama ibunya. Reza menekan tombol terima dan mengaktifkan mode pengeras suara. Reza. Rina hari ini pulang ke rumah bawa barang-barang. Sore tadi 2 orang penagih utang masuk sampai ke pekarangan. Bikin rusuh. Satu kampung keluar nonton. Mau ditaruh di mana wajah tua ibu ini? Rina adalah adik perempuan Reza, janda yang baru bercerai. Terlilit utang pinjol. Toko online-nya bangkrut. Mantan suaminya kabur, meninggalkan tumpukan utang. Reza mengunyah martabak sambil menjawab, Bu, kan utangnya sudah disepakati cicilan. Kenapa preman datang bikin onar? Mantan suaminya kabur. Mana mungkin Rina sendirian bisa lunasi utang sebesar itu? Reza, kamu sekarang hidup enak di apartemen luas di Depok. Rumahmu kan ada kamar sisa. Biarkan Rina tinggal di sana beberapa bulan. Cari kerja di Jakarta 1000 kali lebih gampang daripada di kampung. Sumpit Reza terhenti di udara. Ia melirik saya yang sedang makan sayur asem tanpa bicara. Gerakan sendok saya tidak goyah. Bu, Rina baru cerai. Perasaannya pasti hancur. Ibu, tenangkan dulu, kata Reza. Pura-pura tidak mengerti maksud ibunya. Tenangkan bagaimana? Dia ini anak kandung yang kulahirkan dengan taruhan nyawa. Reza, kamarmu kan ada. Reza buru-buru mematikan pengeras suara, lalu lari ke balkon dan menutup pintu kaca. Saya tidak bisa mendengar jelas, tetapi dari kaca saya lihat ia terus mengangguk dan menggaruk belakang kepalanya dengan canggung. 10 menit kemudian, ia kembali ke meja dengan wajah serba salah. Ibu bilang apa? Saya meletakkan sendok. Reza menghindari tatapan saya. Bukan apa-apa. Ibu cuma sedih melihat adiknya. Ibu minta Rina tinggal bersama kita di Depok. Tanya saya tenang. Ibu cuma ngomong sembarangan. Rina kan lagi utang pinjol menumpuk. Reza menelan sambal teri terburu-buru, seperti orang yang ingin lekas mengakhiri percakapan. Saya menatap tajam matanya yang menghindar. Saya tidak bertanya lebih jauh. Saya membawa piring kotor ke dapur. Suara air keran menelan suara televisi. Sampai saat itu, saya masih mengira ini hanya keluhan biasa. 2 hari kemudian, pagi-pagi saya menelpon mertua di Wonogiri seperti biasa untuk menanyakan kabar. Setelah nada dering panjang, telepon diangkat dengan nada datar. Bu, sudah sarapan? Bu sudah dengar semua tentang Rina dari Reza. Suara Bu Sumiati kehilangan keramahan palsu yang biasa. Iya, Rina sedang sangat sulit. Para penagih terus menusuk. Minggu depan barang-barang Rina akan ibu kirim duluan lewat paket. Tolong tampung dia di rumahmu beberapa bulan. Kalau dia sudah dapat kerja dan bisa bayar utang sedikit-sedikit, ibu suruh dia cari kos dan pindah. Tangan saya yang sedang memasukkan kaki ke sepatu membeku. Saya menatap bayangan saya sendiri di cermin. Bu, saya mohon maaf. Tetapi permintaan itu sulit untuk saya. Suara saya tanpa keraguan sedikit pun. Keheningan menyesakan mengalir selama 5 detik. Sulit dikabulkan. Apa yang baru keluar dari mulutmu? Kamar kerja itu kosong, kan? Bu, saya dan Mas Reza baru selesai pemeriksaan kandungan dan mulai merencanakan kehamilan. Bulan depan saya panggil kontraktor untuk mengubah kamar kerja jadi kamar bayi. Benar-benar tidak ada kamar untuk Rina. Sudah 2 tahun nikah, tidak ada kabar. Giliran anak perempuanku mau numpang. Tiba-tiba kau sibuk mau punya anak. Apa kau tidak sudi melihat anak perempuanku tidur di sofa? Bu, ini bukan soal di mana dia tidur. Kalau 3 orang dewasa tinggal bersama dengan kebiasaan berbeda, gesekan akan terus muncul. Bagaimana itu membantu mental Rina yang sedang hancur? Sekarang aku tahu, kau merendahkan Rina karena dia janda. Kau anggap dia bukan manusia. Maya,
Kau benar-benar berhati iblis. Sambungan diputus. Saya menarik napas panjang, membuka pintu, dan berangkat kerja. Selama 3 hari berikutnya, saya tetap menelpon setiap pagi. Hari pertama, diangkat, lalu dimatikan. Hari kedua, dialihkan. Hari ketiga, tersambung. Tetapi Bu Sumiati tidak merespons. Saya hanya mendengar suara berita pagi di latar belakang. Bu, akhir-akhir ini cuaca dingin. Jaga kesehatan. Sapa saya seolah bicara ke udara. Telepon dimatikan tanpa ampun. Kekerasan dalam bentuk keheningan ini adalah senjata paling licik yang dipakai keluarga mertua untuk mengontrol menantu. Dan Bu Sumiati adalah ahlinya. Kamis malam, saya sedang di depan komputer di ruang kerja. Reza diam-diam masuk dengan segelas air es, lalu berdiri di belakang saya. Ibu sudah beberapa hari tidak angkat teleponmu. Saya menghentikan mouse, memutar kursi, menatapnya tepat di mata. Sudah 3 hari. Reza mendongak, menenggak air es dalam sekali tarikan, lalu meletakkan gelas dengan bunyi benturan. Rina bukan mau numpang seumur hidup. Dia cuma mau berlindung sebentar. Memangnya salah kalau kau singkirkan sedikit barang di ruang kerja dan beri dia tempat tidur beberapa bulan? Sebagai manusia, apa kau harus sekejam itu? Saya mendongak menatapnya. Wajahnya penuh kekesalan. Kerutan tajam di antara alis. Reza, apa janji kita sebelum menikah? Kita sepakat membangun keluarga mandiri, tidak terlalu ikut campur urusan keluarga masing-masing. Ini bukan soal menginap beberapa hari. Siapa yang tahu ini jadi beberapa bulan atau 10 tahun. Kalau Rina datang membawa tumpukan utang, lalu preman penagih merusuh ke sini, apa yang akan kau lakukan? Aku sudah sepakat lisan dengan kontraktor. Tunda saja renovasinya. Rina itu adik kandungku. Dia nyaris gelandangan. Ibuku sampai memohon, membuang harga diri pada menantu. Tapi kau malah mengusirnya. Reza, ini soal batas yang jelas. Rina sudah dewasa. Masalah hidupnya harus dia selesaikan sendiri. Kenapa kekacauan itu ditarik masuk ke rumah kita? Aku butuh tempat aman untuk bekerja dan merencanakan kehamilan. Detik Rina menginjak rumah ini, pagar pelindung kita akan hancur. Pagar pelindung. Kau berani mengajariku sekarang? Dia itu ibuku dan adik perempuanku. Apa kau harus menarik garis batas seperti memperlakukan orang asing? Bagus. Kalau keluargaku cuma jadi batu sandungan di hidupmu yang hebat, aku tidak akan mengganggumu. Hiduplah sendiri. Reza menghentakkan kaki, menyerbu masuk ke kamar tidur utama. Belum genap 1 menit, ia keluar memeluk bantal dan selimut, lalu membanting dirinya di sofa ruang tamu, membelakangi ruang kerja saya. Saya berdiri di ambang pintu, menatap punggung sempit suami saya yang meringkuk seperti anak kecil. Saya tidak membujuknya. Saya tidak meminta maaf. Saya mematikan lampu utama, menyisakan 1 lampu tidur temaram, lalu masuk ke kamar dan mengunci pintu. Perang dingin suami istri resmi dimulai. Selama seminggu, kesunyian berat menyelimuti apartemen. Reza pergi setiap subuh, pulang larut tanpa menatap saya. Setiap malam, ia menelpon keluarganya di Wonogiri berjam-jam. Suami yang begitu peduli menghapus air mata ibu dan adiknya. Justru menganggap istri yang tidur di bawah atap yang sama sebagai orang asing. Saya pun tidak mau kalah. Saya tetap bekerja, memasak dengan sepenuh hati. Kalau Reza tidak menyentuhnya, saya makan sendiri. Saya kira tarik ulur ini akan berakhir saat Reza menyerah karena sakit punggung tidur di sofa. Tetapi saya terlalu meremehkan daya juang Bu Sumiati. Selasa sore, jadwal kerja saya kosong karena proyek dadakan dibatalkan. Saya pulang lebih awal. Tiba di apartemen sekitar pukul 3:30. Pintu lift terbuka. Saat hendak menekan kode kunci, saya berhenti. Penutup kunci digital itu terbuka lebar. Ada bekas sidik jari orang lain. Saya menekan kode, mendorong pintu. Begitu melangkah masuk, saya membeku seperti patung. Lantai pintu masuk, yang biasa saya gosok sampai mengilap, kini penuh jejak kaki berlumpur. Di tengah lorong, 2 koper raksasa merah muda terletak seperti barikade. Di atasnya,
bertumpuk 3 karung plastik biru. Di sebelahnya, sepasang sepatu hitam butut milik Bu Sumiati. Dan sepasang sepatu olahraga wanita murahan yang belum pernah saya lihat. Dari ruang tamu, terdengar tawa berlebihan dari acara televisi. Saya melepas sepatu, melangkah masuk. Bu Sumiati duduk di posisi utama sofa, menggenggam remote. Rina duduk bersila di karpet, mengunyah keripik dengan suara berisik. Mendengar langkah saya, keduanya serempak menoleh. Saya tidak melirik Rina. Saya menatap Bu Sumiati dengan pandangan yang memancarkan amarah dingin. Bu, ada urusan apa datang tanpa mengabari? Dan bagaimana ibu bisa masuk ke sini? Suara saya tanpa gejolak sedikit pun. Bu Sumiati melempar remote ke meja kaca, bersandar angkuh, mengangkat dagu tinggi. Bagaimana kami bisa masuk? Anakku yang memberi kodenya. Memangnya sejak kapan ibu mertua masuk ke rumah anak laki-lakinya sendiri harus minta izin menantu? Saya melirik tumpukan barang, lalu menunduk menatap Rina yang berpura-pura bisu. Rina, kemasi barang-barangmu sekarang juga. Karena sudah sore, tidurlah di hotel. Dan besok pagi, naik kereta kembali ke Wonogiri. Biaya hotelnya saya yang bayar. Tangan Rina yang sedang mengambil keripik berhenti di udara. Ia melirik takut-takut ke arah ibunya. Tidak berani bergerak. Kau, memangnya? Kau ini siapa? Berani-beraninya mengusir anakku ke jalanan. Aku sudah bilang jelas, Rina akan tinggal di sini sementara. Bu, minggu lalu saya sudah menolak dengan tegas lewat telepon. Ini rumah tangga saya dan Mas Reza. Saya sama sekali tidak mengizinkan Rina tinggal di sini. Tepat saat itu, terdengar bunyi klik dari kunci pintu depan. Reza menerobos masuk dengan napas terengah, melihat 3 wanita berhadapan. Wajahnya pucat. Tas kerja, kulitnya masih di tangan. Sudah pasti ia lari dari kantor begitu mendapat kabar keluarganya menginvasi rumahnya. Saya menoleh, menatap tajam ke arahnya. Mata saya sedingin es. Kau memberikan kode pintu pada ibumu, membiarkan mereka masuk seperti perampok rumah kosong. Inikah caramu menyelesaikan masalah? Singkirkan barang-barang itu, keluar sekarang juga. Ini peringatan terakhir. Aku tidak akan mengizinkan adikmu masuk ke rumah kita. Reza mematung. Ia menatap ibunya yang berwajah keras. Lalu istrinya yang sedingin es. Keringat dingin mengucur. Ia menelan ludah dan tas kerjanya jatuh ke lantai. Maya, ibuku sudah susah payah menarik barang berat ini jauh-jauh dari Wonogiri. Kalau kau mengusir mereka sekarang, bagaimana nasib mereka? Bisakah kita makan dulu? Bicara baik-baik. Hentikan sekarang juga. Reza, Bu Sumiati membentak. Kau ini lirik sana, lirik sini seperti pengecut. Di rumah siapa kalian berani bicara soal rumah kita berdua? Maya, jangan bermimpi. Buka matamu lebar-lebar. Lihat nama siapa yang tercetak di sertifikat hak milik apartemen ini. Secara hukum, ini rumah anakku, harta keluarga besar kami. Ia mendekat, mencengkeram lengan Reza. Matanya penuh penghinaan terhadap menantu. Aura intimidasi itu seperti palu godam menghancurkan udara di ruang tamu. Di tengah situasi itu, Rina memajukan bibirnya. Ini rumah kakakku. Kenapa juga aku tidak boleh tinggal di sini? Saya tidak menatap Bu Sumiati. Tidak juga, Rina. Pandangan saya hanya tertuju pada wajah pengecut Reza. Pria itu mati-matian menghindari tatapan saya. Menunduk sampai dagunya nyaris menyentuh dada. Mencengkeram celananya dengan tangan gemetar. Dan menutup rapat mulutnya. Ia tidak membela saya. Sepatah kata pun tidak. Tepat pada detik itu, saya mendengar suara sesuatu yang hancur di dalam diri saya. Bukan sekedar amarah, melainkan rasa merinding yang merayap dari kaki sampai ke ubun-ubun. Lantai kayu yang saya pilih sendiri. Uang muka yang saya bayar dengan darah. Cicilan KPR yang saya lunasi tiap bulan. 7 tahun masa muda saya korbankan untuk membangun sarang ini. Lalu saya daftarkan atas nama pengecut yang menutup mulut di saat paling genting. Sekarang, saya menjadi satu-satunya orang luar yang tidak diharapkan di apartemen saya sendiri. Saya tidak berteriak. Saya tidak terduduk menangis. Saya berbalik.
berjalan dengan langkah besar ke pintu depan. Saya cengkeram gagang kedua koper merah muda itu, lalu menyeretnya keluar dengan sekuat tenaga. Roda koper menggores lantai, mengeluarkan suara tajam. Dasar perempuan gila. Sedang apa kau? Bu Sumiati menerjang. Saya tidak peduli. Saya buka pintu lebar-lebar, lalu membuang koper-koper itu keluar seperti barang asing. Kemudian saya raih 3 karung plastik biru itu dan membuangnya dengan cara yang sama. Dasar perempuan jalang. Kau benar-benar sudah gila. Bu Sumiati menjambak rambut saya tanpa ampun. Saya tidak berkedip. Saya julurkan tangan ke belakang, mendorong bahunya. Bu Sumiati terhuyung mundur, tersandung, dan terduduk di lantai. Bu, rumah ini saya beli dengan uang saya sendiri. Hasil menggambar desain siang dan malam. Dari uang muka sampai cicilan KPR 3 tahun. Semua saya lunasi dengan tangan saya. Meski nama di sertifikat adalah Reza. Sumber uangnya adalah saya. Selama saya masih bernapas di rumah ini walau 1 hari. Tidak seorang pun dari kalian berhak memutuskan siapa yang boleh tinggal. Saya mengalihkan pandangan ke Reza yang masih mematung seperti boneka jerami. Reza, pilih. Kau bawa keluargamu keluar untuk tidur di hotel. Atau kalian bertiga kemasi barang dan angkat kaki dari rumah. Malam itu, Reza yang menyedihkan memunguti barang yang saya buang, lalu menyeretnya kembali masuk. Bu Sumiati duduk di sofa, meraung meratapi nasib selama 3 jam. Melontarkan makian kotor pada menantunya. Rina ketakutan. Bersembunyi di sudut balkon seperti tikus. Saya mengunci kamar utama, memakai headphone peredam suara, dan tidur nyenyak. Keesokan pagi, saya membuka pintu kamar dan melongok ke ruang tamu. Di lantai, terhampar kasur lipat. Bu Sumiati berbaring kaku seperti papan. Kain putih terikat di kepala. Di meja kaca ada semangkuk air yang tidak disentuh. Itu aksi mogok makan yang sangat dramatis. Reza duduk di samping ibunya dengan mata berkaca. Rina meringkuk di sudut, mengusap air mata buaya. Begitu melihat saya, Bu Sumiati memejamkan mata erat seperti melihat hantu. Lalu merapal doa dengan suara keras. Aduh, nasibku. Kenapa aku melahirkan anak laki-laki bodoh yang bahkan tidak bisa merawat adiknya sendiri? Malah tunduk pada perempuan seperti ular ini. Aku tidak akan makan atau minum lagi. Lebih baik aku mati di depan kalian. Reza menatap saya, lalu meledak menangis. Aku mohon, sekali ini saja, lihat ibuku. Bagaimana kalau ibuku yang punya darah tinggi ini kenapa-kenapa karena mogok makan? Kumohon, izinkan Rina taruh barangnya di ruang kerja. Aku yang akan urus kamarnya. Tolong, sekali ini saja. Saya menatap kosong tangan Reza yang meremas piyama saya. Tangan yang dulu menghangatkan telinga saya saat berkencan, kini memaksa saya menelan pecahan kaca. Reza, apa kau lupa? Rumah ini dibeli dengan darah dan keringat. Hak memutuskan siapa yang boleh masuk murni ada padaku. Sekarang kau pakai nyawa ibumu sebagai jaminan untuk mengancamku. Tangan Reza yang tertahan di udara bergetar hebat. Ia menatap wajah saya yang tenang tanpa emosi. Lalu rasa rendah diri, kecemasan, dan tekanan dari ibunya meledak seperti gunung berapi. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia berdiri, menunjuk tepat di depan hidung saya, dan berteriak dengan urat leher menonjol di depan ibu dan adiknya. Apa hebatnya kau? Cuma keluar uang. Namaku jelas tercetak di sertifikat. Secara hukum, ini rumahku seutuhnya. Siapa yang boleh tidur di sini, itu urusanku. Apa hakmu mengusir adik kandungku? Kau tiap hari cuma bicara soal uang. Sok berkuasa. Apa perempuan gila sepertimu pernah menganggap keluargaku sebagai keluargamu sendiri? Teriakan kasar itu menggema di ruang tamu. Bu Sumiati yang tadi berbaring seperti mayat, membuka sebelah mata, menyeringai. Isak tangis palsu. Rina pun berhenti. Saya berdiri mematung. Saya tidak menyela. Saya hanya menatap kosong wajah Reza. Urat-urat yang menonjol di lehernya. Begitu rupanya. Anehnya, hati saya justru menjadi sangat tenang. Rasa tidak terima yang menggerogoti hati saya selama Perang Dingin. Semuanya menguap seperti fata morgana, tepat pada detik Reza menggonggong. Secara hukum, ini rumahku. Saya tadinya berpikir
saya sedang berjuang mempertahankan batas akal sehat sebagai suami istri. Ternyata pihak seberang sejak awal tidak pernah peduli batas apapun. Di mata keluarga ini, saya bukan menantu yang pantas dihormati. Saya hanyalah mesin ATM berjalan yang bodoh, yang datang membawa rumah. Dan kapan saja bisa dibuang seperti pembantu. Aku mengerti, kata saya. Tanpa penyesalan sedikit pun. Saya berbalik ke ruang kerja dan menutup pintu. Aksi mogok makan palsu Bu Sumiati memasuki hari kedua. Saya memesan pizza lewat aplikasi, mengurung diri di ruang kerja, lalu membuang kotaknya ke tempat sampah. Bu Sumiati masih berbaring di lantai, sesekali mengerang seperti orang yang akan segera mati. Sekitar pukul 8 malam, kunci digital terbuka. Reza masuk. Belum melepas jas kerja. Dari tasnya, ia mengeluarkan 2 lembar kertas penuh tulisan hitam, lalu meletakkannya kasar di meja makan. Saya keluar dari ruang kerja, mengamatinya dalam diam. Tatapan Reza penuh niat licik untuk memaksa saya menyerah. Maya, usia ibuku sudah di atas 70. Sudah mogok makan sampai berbaring begitu. Kau mau terus adu gengsi? Tidakkah kau mau mengalah satu langkah? Kalau kau seegois ini dan tidak mau menerima keluargaku, mari kita akhiri saja pernikahan ini. Tanda tangan. Ia menunjuk kertas dengan dagunya. Itu surat kesepakatan cerai dan pembagian harta Gonogini. Saya menoleh ke ruang tamu. Bu Sumiati yang tadi terkapar seperti mayat, kini sudah setengah duduk. Ia masih memakai ikatan kain putih di kepala. Tetapi kelemahan orang sakit yang ia perankan sudah sirna. Digantikan kilatan arogan dan kemenangan, rendahan, karena merasa berhasil menundukkan menantu. Mata setajam ular itu menatap saya. Rina mengintip diam-diam dari balik pintu. Tidak satu pun dari mereka mengira Reza benar-benar ingin bercerai. Mereka hanya menunggu klimaks dari pertunjukan drama murahan. Mereka mengharapkan saya panik, ketakutan, menangis histeris, memohon pada Reza agar tidak menceraikan saya. Lalu dengan pasrah, mengizinkan Rina masuk. Inilah skenario yang dirancang oleh 3 manusia ini. Saya memungut dokumen itu. Permukaan kertasnya masih hangat. Sudah pasti Reza baru mencetaknya di fotokopi dan lari ke sini. Saya baca sekilas, hingga tatapan saya berhenti pada bagian pembagian harta. Di sana tertulis jelas, apartemen di Depok yang menjadi tempat tinggal bersama akan diserahkan kepada pihak suami, Fareza, dan kedua pihak tidak akan menuntut pembagian harta bersama lainnya. Sudut bibir saya yang terkatup perlahan terangkat. Saya tidak tahan dan mendengus tertawa. Tawa dingin itu merobek kesunyian ruang tamu. Kau sudah gila? Apa yang lucu sampai kau senyum begitu? Saya tidak menjawab. Saya berjalan ke laci, menarik spidol hitam tebal, lalu kembali ke meja. Tidak ada keraguan. 1 detik. Ujung spidol menggores keras permukaan kertas. 3 suku kata nama saya terukir lebih besar, lebih dalam. Lebih jelas daripada tanda tangan manapun. Saya lempar spidol itu, berbalik tanpa ragu, dan melangkah tegak ke pintu depan. Saya ambil tas kerja saya, lalu memasukkan kaki ke sepatu. Otot wajah Reza membeku. Ia menatap bergantian antara surat cerai yang sudah saya tanda tangani, dan punggung saya yang sudah memegang gagang pintu. Kamu. Reza membuka mulut terbata. Saya membuka pintu, memutar kepala, melempar tatapan datar pada Bu Sumiati dan Rina. Aku sudah tanda tangan, tidak perlu drama lagi. Pintu depan tertutup dengan kesunyian mematikan. Bu Sumiati menarik kain putih dari kepalanya. Mulutnya menganga. Tetapi tidak ada suara keluar. Skenario yang mereka yakini sempurna hancur berkeping-keping hanya dengan 1 langkah dari saya. Saya berjalan ke lift. Napas saya luar biasa tenang. Tidak ada isak tangis. Sebaliknya, saat saya melempar surat cerai itu ke meja, belenggu berat bernama keluarga mertua yang menindas bahu saya selama 2 tahun terasa lepas selamanya. Setelah keluar dari kompleks, saya memanggil taksi ke Kebayoran, Jakarta Selatan, Pakistan. Saya sebutkan alamat rumah orang tua saya, lalu bersandar dalam-dalam. Saya memasukkan tangan ke tas kerja. Ujung jari saya menyentuh tekstur kaku dari map plastik biru. Itu map yang sengaja saya siapkan di tas sepulang kerja hari ini.
Sebenarnya, pada detik saya membuka pintu dan melihat 2 koper merah muda serta kunci yang dibobol tanpa izin. Saya sudah membuat semua keputusan ini. Taksi berhenti di gang sempit perumahan tua. Saya keluarkan kunci dan membuka pintu pelan-pelan. Di ruang tengah hanya ada 1 lampu dinding temaram. Mendengar suara kunci, pintu kamar terbuka. Ibu saya melangkah keluar, lalu terhenti, melihat saya membawa map biru. Ibu tidak bertanya apapun. Ia hanya berbalik dan masuk ke dapur. 5 menit kemudian, ibu keluar membawa semangkuk sup ayam hangat yang mengepul. Makanlah selagi hangat. Suara ibu pelan dan penuh sayang. Saya memeluk mangkuk hangat itu dengan kedua tangan. Panasnya meresap ke darah saya yang beku oleh angin malam. Saya menyeruput kuah kaldu sedikit demi sedikit. Rasanya sedikit pedas oleh merica, tetapi sangat menenangkan. Pintu kamar terbuka. Ayah keluar, melirik saya. Lalu menatap jam dinding yang menunjuk pukul 11 malam. "Sudah kau cap?" tanya ayah. Menarik kursi. Duduk. Saya sudah tanda tangani surat cerainya. Otot wajah ayah berkedut. Ia tidak terkejut. Tidak juga marah. Lalu bagaimana dengan rumahnya? Di dokumen tertulis akan diserahkan ke pihak laki-laki. Tetapi saya tidak akan pernah membiarkan manusia itu mengambilnya. Saya mengeluarkan map biru, meletakkannya rapi di meja. Jari ayah berhenti mengetuk. Matanya yang tajam menatap map itu. Besok pagi, ikut ayah ke firma hukum di Kuningan. Ayah punya teman pengacara. Dulu pernah ayah sewa untuk menuntut mandor nakal. Dia ahli mengurus hal-hal kotor. Nada suara ayah memancarkan ketegasan seorang mantan kepala proyek. Saya berdiri, mendekap map itu ke dada, dan masuk ke kamar lama saya yang tata letaknya masih sama seperti 3 tahun lalu. Saya duduk di meja, menyalakan lampu, dan membuka sampul plastik biru. Di halaman pertama terselip mutasi rekening gaji pertama saya, 7 tahun lalu. Saldo yang saya kumpulkan demi uang muka apartemen. Bahkan dengan menghemat uang makan. Di tengah, bukti transfer dalam jumlah besar. Uang hasil keringat saya setelah memenangkan proyek komersial dengan begadang 15 hari penuh. Begitu uang masuk, saya langsung transfer ke rekening KPR untuk melunasi pinjaman dan bunga 3 tahun. Di halaman terakhir, tagihan iuran lingkungan bulan ini yang baru saja saya lubangi sepulang kerja. Ujung jari saya mengelus permukaan kertas. 75 lembar kwitansi ini dulunya adalah buku harian saya membangun keluarga kecil yang indah. Tetapi sekarang, sudut-sudut tajam kertas ini telah berubah menjadi pedang paling mematikan di tangan saya. Keesokan pagi, setelah macet Jakarta yang seperti neraka mereda, saya dan ayah duduk di ruang rapat luas sebuah firma hukum di Kuningan. Pria di seberang kami adalah pengacara senior berambut putih, memakai kacamata baca. Pak Tono namanya. Ia membolak-balik lembaran dalam map biru satu persatu dengan jari-jarinya. Hanya terdengar suara gemerisik kertas. Setelah 30 menit, Pak Tono melepas kacamata, memijat pelipis, dan menghela napas. Bu Maya, saya menangani gugatan harta Gonogini sudah 30 tahun. Tetapi baru kali ini saya melihat klien yang membuktikan sumber dana dan aliran uang sesempurna ini, tanpa satu celah pun. Mulai dari akumulasi dana sebelum menikah, jalur transfer untuk uang apartemen, hingga bukti pelunasan setiap bulan. Semuanya cocok seperti roda gigi. Bahkan kwitansi toko material pun Anda simpan. Hebat. Apakah saya bisa merebut rumah itu kembali menurut hukum? Tanya saya. Menurut hukum perdata, kepemilikan berdasarkan nama di sertifikat. Namun, dalam gugatan Gonogini, yang paling dipertimbangkan pengadilan adalah sumber dana real. Meski apartemen ini atas nama Fahreza, terbukti jelas seluruh dana ditarik dari rekening pribadi Anda. Fahreza tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Pasal kesepakatan cerai yang Anda tanda tangani karena emosi itu sangat tidak adil. Kita punya landasan kuat membantahnya. Saya duduk lebih tegak. Saya menatap kwitansi yang tersebar di meja, lalu menelan ludah. Berapa lama prosesnya? Sidang pokok bisa berbulan-bulan. Tetapi yang paling penting sekarang adalah mengunci rumah itu agar mereka tidak bisa menjual atau menjadikannya jaminan utang. Siang ini juga saya ajukan permohonan sita jaminan ke pengadilan. Singkatnya,
Kita bekukan apartemen itu sampai putusan akhir. Mereka tidak bisa menjual 1 meter persegi pun, tidak bisa mengubah nama pemilik, tidak bisa menjadikannya jaminan. Rumah itu akan jadi cangkang kosong di tangan mereka. Sita jaminan. Saya mengulang pelan. Pemblokiran total. Silakan tanda tangan. Lalu, mesin pengadilan mulai bekerja. Saya menerima pulpen logam yang berat. Pulpen murahan yang saya pakai mencoret surat tadi malam terasa ringan. Tetapi, pulpen ini terasa berat, memancarkan beban dingin. Saya ukir huruf demi huruf nama saya di bawah surat permohonan. Di saat yang sama, di apartemen Depok, sinar matahari pagi menembus kaca jendela ruang tamu, menyinari lantai kayu. Bu Sumiati menggeliat bangun dari kasur king di kamar utama. Sensasi kasur premium seharga belasan juta yang menopang tubuhnya terasa luar biasa nyaman. Ranjang batu yang berderit di kampung itu sudah lama harus kubuang, pikirnya sambil menyeringai. Ia memakai sandal yang dulu disusun rapi oleh saya, lalu berjalan santai ke ruang tamu. Reza sudah berangkat kerja. Rina, matahari sudah tinggi. Cepat bangun. Bu Sumiati menggedor pintu ruang kerja. Pintu terbuka. Rina yang rambutnya berantakan seperti sarang burung, menggaruk kepala dan menguap. Aduh, Ibu, masih pagi. Kenapa ribut sekali? Kau masih tidur. Cepat seret koper-kopermu dari pintu depan. Masukkan ke kamar ini. Perempuan ular itu tadi malam sudah cap jempol di surat cerai dan diusir. Sekarang apartemen ini 100% milik kakakmu. Untuk apa kau tidur meringkuk di sudut ruang tamu? Mata Rina yang tadi sayu langsung berbinar sambil bersenandung riang. Ia menyeret koper ke ruang kerja. Ruang itu ditata rapi sesuai selera saya. Di dinding tergantung sketsa denah karya tangan saya. Di meja ada peralatan menggambar profesional seharga jutaan dan 2 pot tanaman hijau. Rina menyapu semua sketsa di meja ke tempat sampah, menendang pot tanaman ke sudut. Lalu, ia bongkar koper, menyebar kosmetik murahan dan pakaian kotor di atas meja kayu solid yang mahal, seperti tempat pembuangan. Bu Sumiati mendengus puas. Kembali ke kamar utama. Ia buka lemari pakaian. Gaun dan mantel mewah saya tergantung di sana. Ia ambil kantong sampah hitam besar, memasukkan semua pakaian, kosmetik, dan aksesoris saya ke dalamnya, lalu menyeretnya ke balkon seperti barang rongsokan. Ia pergi ke dapur. Dikeluarkannya iga sapi wagyu dan seafood segar yang saya beli dari supermarket premium. Ia menuang minyak ke wajan dan mulai memasak hidangan mewah untuk dimakan bersama anak perempuannya. Ibu, apa perempuan itu benar-benar tidak akan kembali lagi? Tanya Rina. Kembali? Apa? Dia sendiri yang cap jempol di surat cerai dan pergi. Mau taruh di mana mukanya kalau berani merangkak kembali? Namanya tertera jelas di sertifikat. Perempuan itu biasanya licik seperti rubah, tapi kali ini ternyata bodoh. Mungkin dia pikir kalau tanda tangan, kakakmu akan ketakutan dan memohon-mohon sambil memegang kakinya. Lihat saja nanti, belum lewat 3 hari. Dia pasti menelpon kakakmu sambil menangis. Saat itu, kalau aku tidak memaksanya berlutut dan mencuci kakiku dengan tangannya sendiri, aku tidak akan biarkan dia lewati ambang pintu ini. Di sisi lain, Reza duduk di kubikel kantornya, matanya menatap layar. Tetapi tidak satu huruf pun masuk ke kepalanya sejak saya menutup pintu dan pergi tadi malam. Rasa cemas yang tak bisa dijelaskan menempel di dadanya. Saya berbalik dengan begitu dingin. Saya tidak meneteskan air mata, tidak mengamuk. Tidak ragu sedetik pun saat menggoreskan pena. Hanya memikirkan tanda tangan hitam di surat cerai itu sudah membuat matanya seperti tertusuk duri. Sejujurnya, saat ia membuat sertifikat atas namanya, ada secercah rasa superioritas dangkal di hatinya. Saat mabuk bersama rekan kerja, ia selalu memamerkan diri. Di awal usia 30, aku sudah beli apartemen baru. Hidup dalam kesombongan palsu perlahan membuatnya percaya apartemen itu benar-benar dibeli dengan kemampuannya sendiri. Getaran dari saku membangunkannya. Nama di layar adalah ibunya, Reza. Hari ini pulang tepat waktu. Ibu sudah mengemas semua pakaian si Maya ke gudang. Oh iya, pas pulang nanti,
mampir ke kantor pengelola apartemen, hapus nama Maya dari daftar penghuni. Bagaimana kalau nanti dia diam-diam masuk pakai kartu akses dan merampok rumah kosong kita? Ibu, tapi bagaimanapun, dia dulu istriku. Apa tidak terlalu kejam kalau justru karena kau terlalu lembek, makanya selama ini kau diinjak-injak? Secara hukum, ini rumahmu. Kenapa kau ragu mengurus administrasi? Cepat pergi dan urus. Sambungan terputus. Reza menatap layar yang menghitam, menghela napas. Meski ia juga merasa tindakan ibunya terlalu murahan. Di lubuk hatinya yang paling dalam, keegoisan telah menang. Karena saya melempar dokumen dan pergi. Ia ingin memanfaatkannya untuk bertingkah penuh sebagai pemilik rumah. Jika saya sudah cukup menderita di luar dan kembali merangkak memohon ampun, barulah ia akan menerapkan aturan besinya. Pukul 5 sore, Reza mengambil izin setengah hari dan bergegas pulang ke kompleks. Dengan sikap angkuh, ia membuka pintu kantor pengelola. Selamat sore, saya kepala keluarga unit Tower 15 nomor 92. Saya ingin perbarui data penghuni. Tolong hapus nama Maya dari daftar dan blokir kartu akses parkirnya. Reza mengeluarkan KTP dan menyodorkannya seperti melempar barang. Bapak pengelola menerima KTP, mengetik beberapa kali, lalu mengernyitkan dahi. Bapak Fahreza, informasi penghuni unit ini di sistem kami tidak dapat diubah sama sekali. Jangankan menghapus anggota keluarga, pencabutan kartu akses pun terkunci. Omong kosong apa ini? Pukul 2 siang tadi, kami menerima surat tembusan dari pengadilan. Aset properti unit ini telah dikenakan status sita jaminan. Apartemen ini sedang dalam sengketa hukum. Seluruh hak pemanfaatannya dibekukan. Bapak pengelola memutar monitornya, menunjuk kotak peringatan merah. Dibekukan. Dibekukan bagaimana? Ini rumahku, atas namaku sendiri. Siapa yang berhak membekukan rumah orang sembarangan? Reza berteriak, membuat warga lain yang mengantri menoleh. Bapak, lihat layar ini. Nama pemohonnya adalah Ibu Maya. Ini perintah penyitaan dari pengadilan. Pihak pengelola tidak berwenang mengubahnya. Silakan sewa pengacara dan selesaikan di pengadilan. Bapak pengelola menyorongkan KTP Reza kembali. Dengan tangan gemetar, Reza mengambilnya. Telapaknya basah keringat dingin. Kakinya lemas. Ia berjalan terhuyung keluar, duduk lemas di bangku taman. Lalu dengan jari gemetar menekan nomor saya. Nada sambung berbunyi puluhan kali sebelum beralih ke mesin penjawab. Halo, Maya. Rencana kotor apa yang kau mainkan di belakangku? Aset dibekukan pengadilan. Omong kosong apa ini? Suara saya menakutkan justru karena begitu tenang. Dari seberang terdengar suara klik mouse. Saya sedang menggambar desain di kantor. Seolah tidak terjadi apa-apa. Itu hanya proses legal untuk merebut kembali hak asliku yang dibeli dengan darah. Fareza, karena aku membiarkanmu hidup dalam ilusi bodohmu. Kau jadi besar kepala, lantai kayu yang kau injak, ubin kamar mandi, Rp1, tagihan air. Semuanya keluar dari rekeningku. Kalau kau sudah puas main peran pemilik rumah yang dibeli dengan uang orang lain, bukankah saatnya kau bangun dari mimpimu? Kau menipuku. Surat cerainya kau sendiri yang cap jempol. Kalau rumah ini diserahkan atas namaku. Surat cerai. Kalau kau anggap itu berharga, bawa saja ke depan hakim. Kau memerasnya dengan ancaman mogok makan murahan ibumu. Padahal tidak menyumbang Rp1 pun. Lihat sendiri, apakah kontrak tidak adil itu berlaku atau jadi sampah di pengadilan? Tapi kita ini suami istri. Apa kau harus sekejam ini? Detik ibumu menerobos masuk. Detik kau diam membisu. Hubungan kita sudah tamat. Telepon ditutup tanpa ampun. Reza mencengkeram ponsel erat. Kakinya kehilangan tenaga. Ia jatuh terduduk. Kenyataan bahwa surat murahan yang ia yakini sebagai jaminan kuat, ternyata di mata saya hanya tisu untuk mengelap ingus. Kini menusuk sampai ke sumsum tulang. Fareza tidak ingat bagaimana ia menyeret kaki sampai di depan pintu unit. Begitu membuka pintu, aroma ikan goreng tercium kemana-mana. Bu Sumiati sedang bersenandung membawa piring ikan dari dapur. Melihat Reza pucat seperti mayat, ia terkejut. Ya ampun, kenapa mukamu? Tidak bisa. Rumah ini sudah. Maya mengajukan sita jaminan ke pengadilan.
Sekarang kita bahkan tidak bisa mengubah satu kenop pintu pun di rumah ini. Apa katamu? Atas hak apa? Perempuan gila itu membekukan rumah orang. Ini rumahmu, namamu, tertulis di hak milik. Cepat lapor polisi. Penjarakan perempuan berhati ular itu. Hentikan omong kosongmu, Bu. Reza meledak. Lapor polisi? Pakai bukti apa? Uang muka apartemen ini, dia yang bayar tunai. 3 tahun cicilan bank dia bayar dari rekeningnya. Aku cuma pecundang yang bahkan tidak tahu berapa tagihan iuran bulanannya. Kalau aku diseret ke depan hakim, apa? Aku punya satu bukti pun untuk membuktikan ini rumahku setelah memuntahkan amarah terakhir. Reza jatuh tersungkur di kursi, mengacak rambut dengan kedua tangan. Kesunyian mencekik menyelimuti ruang tamu. Hanya tawa murahan dari iklan TV yang terdengar seperti mengejek mereka. Bu Sumiati membeku seperti batu. Tiba-tiba, ia berlari terpincang ke meja, menyambar ponsel. Menekan tombol panggil dengan jari gemetar. Telepon tersambung sebelum nada dering kedua. Maya. Perempuan jalang, apa kau tidak takut azab mau melempar keluarga kami ke jalanan? Batalkan pemblokirannya sekarang juga, Bu. Ini hari terakhir saya membiarkan ibu memanggil saya dengan sebutan apapun. Besok pagi, pengacara saya akan mendaftarkan gugatan pembatalan kesepakatan harta dan pengalihan hak milik ke pengadilan. Surat panggilan sidang akan dikirim ke apartemen kebanggaan itu. Silakan terima dengan baik. Jangan mimpi, ini rumah anakku Reza. Soal rumah siapa ini? Silakan buktikan di depan hakim. Oh, dan sebelum kalian diusir keluar, tolong bersihkan kloset kamar mandi utama dengan benar. Itu kloset pintar mahal yang baru saya beli. Telepon diputus. Layar di depan mata Bu Sumiati menggelap. Tenaga dari kedua lututnya hilang. Ia jatuh terduduk. Aroma sedap ikan goreng kini berubah menjadi bau busuk yang menusuk hidungnya. Baru sekarang ia sadar sampai ke lubuk hati. Sasaran yang ia usir dengan teater mogok makan itu bukanlah menantu yang bisa dijadikan samsak. Yang ia tendang adalah mesin pencetak uang yang sebenarnya. Pilar beton kokoh yang melindungi mereka dari badai. Dan sekarang, pilar raksasa itu telah rubuh karena tendangan murahan mereka sendiri. 1 bulan kemudian, di ruang mediasi pengadilan. Saya duduk tenang di sisi kanan meja. Pak Tono berdiri kokoh di samping saya. Di seberang, sisi Reza kosong. Ia bahkan tidak punya uang menyewa pengacara, apalagi 1 lembar kwitansi sebagai bukti. Hakim mediator menatap 2 tumpukan dokumen yang ketebalannya sangat kontras. Dokumen pihak saya adalah salinan sempurna semua bukti perbankan dari map biru. Disajikan dalam infografis elegan. Tanggal, nominal, nomor rekening. Semuanya jelas. Sebaliknya, dokumen pihak Reza hanyalah selembar fotokopi hak milik dan beberapa struk kartu kredit di minimarket senilai beberapa puluh ribu rupiah. Benar-benar menyedihkan. Pihak tergugat, Fareza, apakah Anda memiliki sanggahan terkait bukti sumber dana real yang ditunjukkan penggugat? Tanya hakim. Reza menunduk dalam-dalam, bibirnya bergetar, tetapi ia tak mampu mengeluarkan suara. Bagaimana mungkin ia menyanggah di ruang sidang yang hanya bicara dengan bukti? Namaku tertulis jelas, yang dulu ia gembar-gemborkan, langsung hancur diinjak. Bukti aliran dana yang absolut. Karena pihak tergugat tidak dapat membuktikan kontribusi finansial apapun atas pembelian properti ini. Majelis mengakui hak real dan absolut atas properti ini berada di tangan Ibu Maya. Itu berdasarkan jurisprudensi dan bukti sempurna dari penggugat. Namun, dengan mempertimbangkan masa pernikahan yang telah berjalan, kami ajukan usulan mediasi. Penggugat secara sukarela membayar kompensasi 5% dari harga pasar saat ini kepada tergugat. Bersamaan dengan itu, pernikahan kedua pihak resmi bercerai. Apakah tergugat menyetujui? Reza mengangkat kepala yang terasa berat seperti memikul batu. Ia menatap saya dengan tatapan memohon seperti pengemis. Saya bahkan tidak melirik tatapan menjijikan itu. Saya merapikan kerutan di lengan blus dengan anggun, mempertahankan wajah tenang yang dingin, seolah sedang menikmati gambar desain yang baru selesai. Saya setuju, kata saya. Ketukan palu hakim tidak keras, tetapi cukup untuk memutus rantai antara kedua manusia itu
selamanya. 3 minggu kemudian, pada hari akta cerai dan putusan pengadilan resmi berkekuatan hukum, lampu sensor di lorong apartemen kembali menyala. Saya mengenakan mantel kasmir coklat karamel. Satu tangan memegang amplop tebal berisi surat perintah eksekusi. Berdiri di depan pintu unit 92. Kunci digital itu tidak tertutup rapat, melainkan terbuka setengah. Dari dalam terdengar bunyi gesekan roda koper. Saya dorong pintu hingga terbuka lebar. Di pintu masuk tergeletak 2 koper merah muda raksasa. Namun berbeda dengan 3 minggu lalu. Kali ini, moncong koper itu menghadap keluar pintu. Bu Sumiati sedang berusaha menyeret beberapa kantong plastik hitam berisi sampah keluar, sambil mengeluh. Rambutnya acak-acakan. Wajahnya pucat kekuningan seperti mayat hidup. Kesombongannya saat duduk di kursi utama sofa sudah menguap. Melihat saya berdiri tegak di depan pintu, tubuh Bu Sumiati gemetar secara naluri. Ia menghindari tatapan dingin saya, menunduk dalam-dalam seperti tikus, dan buru-buru membuang kantong-kantong barangnya ke lorong luar. Rina yang menggendong ransel besar juga merangkak keluar, menempel ketat di belakang ibunya, menundukkan kepala dan gemetar seperti burung puyuh ketakutan. Yang paling terakhir keluar adalah Reza. Di tangannya hanya ada sebuah tas kecil murahan yang ia beli sendiri selama 2 tahun ini. Ia benar-benar diusir dengan tangan kosong. Uang kompensasi 5% dari pengadilan itu tidak akan cukup, bahkan untuk menutupi separuh utang adiknya. Ia harus membawa ibu tua dan adik jandanya yang menyedihkan kembali ke kampung reot di Wonogiri. Tempat mereka bahkan tak bisa meluruskan kaki untuk tidur. Tepat sebelum melangkah keluar, langkah Reza terhenti. Ia berdiri di ambang pintu dengan tangan menyilang. Bibirnya bergetar saat menatap saya, yang memandangnya seperti melihat serangga. Sepertinya ia masih ingin melontarkan sesuatu. Entah alasan. Permintaan maaf. Atau penyesalan murahan. Namun saya tidak memberinya kesempatan untuk membuka mulut. Saya memutar tubuh menghadap mesin kunci digital, lalu menekan tombol ubah kode sandi dengan tegas. Bip, bip. Begitu 6 digit angka baru masuk, kunci digital mengeluarkan nada nyaring. Dalam kode baru ini, tidak ada lagi tanggal lahir Fahreza. Rumah ini telah terlahir kembali, menjadi benteng tak tertembus yang rahasianya hanya ada di kepala satu orang. Sang penguasa. Reza menelan ludah pahit, menundukkan kepala, dan dengan gontai diusir keluar gerbang. Saya membanting pintu apartemen, memblokir sepenuhnya suara langkah para pecundang itu dari luar. Pintu kamar utama terbuka. Ayah, dengan kemeja digulung sampai siku, keluar membawa kantong plastik besar. Ayah sudah mengumpulkan semua selimut dan sprei bekas rubah tua itu. Langsung ayah buang. Kasur lipat di ruang kerja juga sudah ayah hancurkan. Nanti sore tukang rongsok datang mengangkut semuanya. Saya berjalan ke ambang pintu ruang kerja. Ruangan yang sebelumnya dijadikan tempat sampah oleh Rina, kini bersih kembali setelah melewati tangan cekatan ayah. Pot tanaman hijau kembali ke bingkai jendela, merentangkan daunnya. Meja kerja kayu solid digosok menyilap. Peralatan desain profesional tersusun rapi di tempat asalnya. Sekarang tempat ini duniamu sepenuhnya. Kalau mau begadang, menggambar, lakukan. Kalau mau ubah jadi kamar bayi, panggil kontraktor sekarang juga. Jangan pernah menundukkan kepala dan hiduplah tegak. Ingat, di belakangmu selalu ada ayah. Saya memandang kerutan dalam di sudut mata ayah, lalu kembali menatap ruang kerja yang bersinar. Saya lepas sepatu hat tinggi dan menginjak lantai kayu solid dengan kaki telanjang. Tekstur hangat dan kokoh itu merambat naik dari telapak kaki. Inilah lantai kayu premium yang saya pilih sendiri. Setelah berkeliling 5 pasar bahan bangunan demi memeriksa serat kayunya, saya berjalan ke ruang kerja, membuka laci paling bawah dan memasukkan pedang paling tajam saya, map plastik biru itu, dengan penuh sayang ke dalamnya. Lalu, mengunci gembok dengan bunyi klik. Kwitansi-kwitansi itu telah menunaikan tugasnya dengan sempurna. Mulai detik ini, setiap lembar lantai kayu, setiap jengkal dinding apartemen ini, hingga kehangatan sinar matahari di kaca jendela, semuanya menjadi milik saya. Tidak perlu lagi dibuktikan kepemilikannya dengan kwitansi apapun. Akhirnya,
saya menemukan cahaya saya sendiri. Benteng yang saya bangun dengan pertempuran berdarah ini, saya pijak kokoh sebagai penguasa, yang posisinya tak tersentuh oleh siapapun. Cerita ini mengajarkan satu hal, kebaikan hati tanpa batas, yang jelas hanya akan mengundang orang untuk menginjakmu. Jangan pernah serahkan bukti kerja kerasmu ke tangan orang lain, hanya karena cinta atau rasa percaya. Dan jangan pernah diam saat harga dirimu diinjak-injak. Ada banyak perempuan di luar sana, seperti Maya dulu, membayar segalanya dengan keringat sendiri, tetapi menyerahkan namanya demi menyenangkan orang lain. Ada juga banyak suami seperti Reza yang lemah, menyembunyikan kesombongan palsu, dan diam membisu saat istrinya paling membutuhkan. Ada pula para ibu mertua yang menganggap menantu hanya sebagai mesin uang dan baru menyesal setelah pilar yang menopang mereka rubuh. Bu Sumiati dan Rina kembali ke kampung reot di Wonogiri, membawa utang yang tidak pernah lunas. Reza, dengan kompensasi yang tak seberapa, kehilangan rumah, istri, dan harga diri sekaligus. Sementara Maya berdiri tegak di rumah yang ia menangkan kembali dengan tangannya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa terus diam dan dimanfaatkan, atau kita bisa menyimpan setiap bukti, menegakkan batas, dan berdiri sebagai penguasa atas hidup kita sendiri. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Semoga kalian selalu sehat dan menghabiskan malam yang hangat bersama keluarga. Baru 1 hari saya menikah. Adik ipar saya sudah menampara wajah saya di depan seluruh keluarga. Ibu mertua berdiri di belakangnya sambil tersenyum puas. Mereka pikir saya hanya perempuan kaya yang bodoh dan mudah ditundukkan. Mereka tidak tahu, pernikahan ini sejak awal adalah jebakan yang saya rancang sendiri. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum cerita dimulai, tulislah di kolom komentar dari kota mana kalian menyaksikan kisah ini. Jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan, agar channel ini bisa terus menghadirkan cerita-cerita yang lebih menarik untuk kalian semua. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Diana, 34 tahun. Saya pemilik dan direktur utama sebuah perusahaan properti di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 8 tahun saya membangun semuanya dari nol, sendirian, tanpa pernah meminjam tangan siapapun. Orang-orang mengenal saya sebagai perempuan yang tenang, tapi mereka tidak tahu seberapa dingin saya bisa menjadi ketika seseorang menyentuh hal yang paling saya jaga. Pagi itu, matahari baru saja masuk lewat celah gorden kamar utama. Saya sudah bangun sejak subuh. Di depan cermin, saya merapikan jilbab saya perlahan. Wajah saya tenang. Tidak ada keraguan sedikit pun di sana. Hari ini adalah hari pertama saya tinggal di rumah besar keluarga Amrul, suami saya. Pria yang merasa telah berhasil menaklukkan seorang perempuan kaya yang mudah diperdaya. Saya menatap pantulan diri saya, lalu tersenyum tipis. Saya tahu persis apa yang akan terjadi hari ini, dan saya sudah menyiapkan segalanya. Pernikahan ini bukan tentang cinta. Ini adalah rencana panjang, sebuah rencana untuk menghancurkan orang-orang yang dulu pernah meremukkan hidup keluarga saya. Amrul dan keluarganya tidak pernah sadar. Mereka sedang melangkah masuk ke dalam perangkap yang saya susun selama bertahun-tahun. Ketenangan pagi itu pecah oleh suara gedoran pintu yang kasar. Gedoran yang tidak sabar. Gedoran yang sama sekali tidak pantas dilakukan di rumah yang katanya menjunjung tinggi sopan santun. Saya menarik napas panjang. Saya rapikan letak jilbab sekali lagi, lalu berjalan pelan menuju pintu. Saat pintu terbuka, Vira sudah berdiri di sana. Adik ipar saya, 29 tahun. Rambutnya masih berantakan. Jelas baru bangun tidur. Tapi kesombongannya sudah terpancang sejak detik pertama. Vira menganggap dengan menikahnya saya ke dalam keluarga ini, seluruh kekayaan saya otomatis menjadi milik mereka juga. Ia memandang saya seperti memandang seorang pelayan baru. "Kenapa kau masih berdiri di sini?" kata Vira tanpa basa-basi. "Siapkan sarapan dan bereskan kamarku sekarang." Suaranya menggema di sepanjang lorong lantai 2. Tidak ada ucapan selamat pagi.
Tidak ada sedikit pun nada hormat. Ia sengaja meninggikan suaranya agar seluruh penghuni rumah mendengar betapa berkuasanya ia. Ia ingin menegaskan, gelar nyonya rumah kini ada di tangannya dan ibunya, bukan di tangan saya. Saya berdiri diam di ambang pintu. Saya menatapnya dari atas ke bawah dengan tatapan datar. Tidak ada amarah yang meledak. Saya sudah melatih kesabaran ini selama bertahun-tahun, khusus untuk hari seperti ini. Saya tahu persis tabiat asli keluarga suami saya. Mereka adalah benalu, selalu mencari sesuatu untuk dihisap. Dengan suara yang sangat tenang, saya menjawab, "Masak sendiri, itu bukan tugas saya." Wajah Vira langsung berubah merah. Ia tidak menyangka perempuan yang ia kira penurut berani membantah. Belum sempat ia membalas. Dari ujung lorong, terdengar langkah cepat yang berat. Ibu mertua saya datang. Ibu Risma, 61 tahun. Wajahnya keras, matanya menyipit, penuh kebencian. Tanpa bertanya apa-apa, tanpa mencari tahu duduk perkaranya, ia mengangkat tangannya. Tamparan itu mendarat keras di pipi kiri saya. Suaranya menggelegar di lorong yang sunyi. Pipi saya panas, sudut bibir saya terasa perih. Tapi saya tidak bergeming, saya tidak menjerit. Saya tidak menangis. Saya hanya menoleh pelan, menatap perempuan tua yang baru saja menampar menantunya di hari kedua pernikahan. "Beraninya kau melawan adikmu," bentak Ibu Risma. "Di rumah ini, kau hanya pelayan." "Kau dengar itu? Pelayan." Saya diam. Di dalam hati, saya mencatat semuanya. Setiap kata, setiap penghinaan. Saat itu juga, saya membuat keputusan. Saya akan menyiapkan kejutan untuk mereka berdua. Kejutan yang akan mereka kenang seumur hidup. Tapi malam itu, mereka belum tahu apa yang sudah saya susun di balik wajah tenang saya. Mari saya ceritakan. Mengapa saya sampai di titik ini? 8 tahun lalu, keluarga saya hancur. Ayah saya dulu memiliki sebuah perusahaan kecil yang sehat, sampai datang seorang mitra yang ia percaya. Mitra itu adalah Ayah Amrul. Pelan-pelan, dengan dokumen palsu dan tanda tangan yang dipalsukan, Ayah Amrul menggerogoti perusahaan ayah saya dari dalam. Saat semuanya terbongkar, sudah terlambat. Aset ayah saya raib, utang menumpuk atas nama ayah saya, padahal ia tidak pernah menandatanganinya. Ayah saya jatuh sakit. Beliau meninggal dalam keadaan miskin dan dipermalukan. Hanya setahun setelah itu, ibu saya menyusul 3 tahun kemudian dengan hati yang tidak pernah pulih. Saya, anak tunggal mereka, harus memulai hidup dari titik nol. Saya bekerja siang malam. Saya belajar properti, saya belajar hukum, saya belajar membaca laporan keuangan sampai mata saya perih. Sedikit demi sedikit, saya membangun perusahaan saya sendiri. Dan sepanjang 8 tahun itu, saya tidak pernah lupa satu nama. Keluarga yang telah menghancurkan ayah saya. Ayah Amrul sudah meninggal beberapa tahun lalu. Tapi warisan kebusukannya diteruskan oleh anaknya. Amrul tumbuh menjadi pria tamak yang sama persis dengan ayahnya. Dan ketika saya tahu Amrul sedang mencari perempuan kaya untuk dinikahi, demi menyelamatkan keuangannya yang mulai goyah, saya tahu inilah saatnya. Saya tidak datang sebagai pendendam yang membabi buta. Saya datang sebagai perempuan yang sabar. Saya biarkan Amrul mengira ia yang memburu saya. Saya biarkan ia merasa menang. Sebab sebuah jebakan yang baik selalu membuat mangsanya merasa ia adalah pemburu. Selama masa perkenalan kami, saya berpura-pura menjadi perempuan lembut yang naif. Saya menutupi seluruh kekuatan saya. Saya sembunyikan perusahaan saya di balik nama-nama perusahaan lain. Agar Amrul mengira kekayaan saya hanyalah warisan pasif yang mudah dikuasai. Saya bahkan membiarkan ia berpikir saya tidak paham soal bisnis. Amrul menelan umpan itu bulat-bulat. Ia melamar saya hanya 3 bulan setelah pertemuan pertama. Dan saya dengan senyum yang ia kira tulus menerimanya. Kembali ke rumah besar itu. Setelah tamparan di hari kedua, hidup saya berubah menjadi rangkaian penghinaan yang tak henti. Setiap pagi, Vira meninggalkan kamarnya berantakan, lalu menyuruh saya membereskannya. Saya tidak pernah menyentuhnya. Ibu Risma akan datang, mengomel, lalu memanggil seorang pembantu untuk mengerjakannya, sambil menatap saya penuh dendam. Mereka tidak mengerti
Mengapa menantu yang mereka kira lemah ini tidak pernah bisa ditundukkan? Suatu sore, Ibu Risma mengumpulkan kerabat jauh di ruang tengah. Di hadapan semua orang, ia memamerkan perhiasan dan menyindir saya habis-habisan. Ia mengatakan menantunya tidak tahu diri, tidak becus mengurus rumah, dan hanya bermodalkan harta, tapi miskin sopan santun. Saya duduk di sudut ruangan, menyesap teh dengan tenang. Saya membiarkan mereka bicara. Setiap kalimat hinaan itu, bagi saya, hanyalah satu paku lagi yang mereka pakukan ke peti mati mereka sendiri. Mereka tidak tahu saya sedang menghitung, tapi mereka tidak tahu ada satu hal yang sedang saya tunggu dengan sabar. Beberapa hari kemudian, datang ujian yang lebih besar. Suatu malam, Ibu Risma mengumpulkan saya dan Amrul di ruang keluarga. Di atas meja sudah tergeletak setumpuk dokumen. Ibu Risma mendorongnya ke arah saya, lalu menyodorkan sebuah pena. Tanda tangani ini, katanya tegas. Sebagai istri yang baik, sudah seharusnya kau menyerahkan pengelolaan hartamu kepada suamimu. Ini hanya formalitas keluarga. Saya menatap dokumen itu sekilas. Itu adalah surat kuasa yang isinya menyerahkan seluruh aset atas nama saya ke dalam kendali Amrul. Mereka pikir dengan satu tanda tangan mereka bisa menguras saya kapan saja. Saya hampir tersenyum. Mereka benar-benar tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Saya mengangkat wajah, lalu berkata dengan nada selembut mungkin bahwa saya perlu membaca dokumen sepenting ini terlebih dahulu dengan tenang. Wajah Ibu Risma mengeras. Bira, yang duduk di sebelahnya, mendengus kesal. Lihat kan? Bu, kata Vira. Sudah kubilang, perempuan ini licik, tidak mau menyerahkan hartanya. Untuk apa kita pelihara dia di sini? Amrul menatap saya dengan tatapan menusuk. Untuk pertama kalinya, topeng pria penyayang itu sedikit terkelupas. Tapi saya tetap tenang. Saya berkata bahwa saya pasti akan mempertimbangkannya. Lalu saya kumpulkan dokumen itu dan saya bawa ke kamar. Malam itu, saya memotret setiap lembar surat kuasa itu. Satu bukti lagi. Bukti bahwa keluarga ini berniat merampas harta saya secara paksa. Persis seperti yang mereka lakukan pada ayah saya dulu. Esok paginya, dengan alasan ada urusan keluarga, saya keluar rumah. Saya menemui Pak Tono, pengacara saya, di sebuah kafe tenang di kawasan Menteng. Saya serahkan padanya foto surat kuasa itu, juga catatan harian. Semua penghinaan yang sudah saya kumpulkan sejak hari pertama. Pak Tono membaca semuanya dengan saksama. Ia menghela napas, lalu menatap saya. Bu Dayana, secara hukum, bukti yang Anda kumpulkan sudah lebih dari cukup. Kita bisa bergerak kapan saja Anda mau. Anda tidak perlu menderita lebih lama lagi di rumah itu. Saya menggeleng pelan. Belum. Pakistan, saya ingin satu bukti terakhir. Bukti tentang sumber kekayaan Amrul yang sesungguhnya. Saya tidak hanya ingin mereka kehilangan rumah. Saya ingin seluruh kerajaan kebohongan mereka runtuh dalam satu hari, tanpa sisa. Pak Tono mengangguk, mengerti. Ia tahu, saya tidak pernah bertindak setengah-setengah. Suatu sore, sebuah peristiwa kecil membuka satu pintu lagi bagi saya. Seorang perempuan muda datang ke rumah, mengaku sebagai rekan kerja Amrul. Tapi cara ia memandang sekeliling rumah dan cara ia menyebut nama Amrul membuat saya langsung paham. Perempuan itu adalah simpanan Amrul, Vira, yang melihat ketegangan di wajah saya. Justru tertawa puas. Kenapa? Cemburu, katanya mengejek. Wajar saja kakakku punya perempuan lain. Kau ini kaku dan membosankan. Untung saja kau masih berguna untuk hartamu. Saya tidak menjawab. Saya hanya tersenyum tipis. Lalu permisi ke dapur untuk membuat teh. Di dalam, saya diam-diam mengirim pesan ke tim saya, meminta mereka menyelidiki perempuan itu. Beberapa hari kemudian, saya tahu perempuan itu adalah salah satu perantara dalam transaksi gelap Amrul. Sebuah benang merah yang menghubungkan langsung ke rekening rahasia yang sedang saya buru. Penghinaan Vira sore itu, tanpa ia sadari, justru menjadi petunjuk yang sangat berharga bagi saya. Tapi ada satu peristiwa yang nyaris membuat kesabaran saya runtuh. Suatu pagi, saya menemukan kamar saya berantakan. Vira telah masuk diam-diam
saat saya pergi. Ia mengobrak-abrik lemari saya, mencari perhiasan. Dan di lantai tergeletak sebuah bingkai foto yang pecah. Itu adalah satu-satunya foto kedua orang tua saya yang saya bawa ke rumah ini. Kaca bingkainya retak, terinjak sengaja. Untuk pertama kalinya sejak masuk ke rumah ini, dada saya terasa sesak. Saya berlutut, mengambil foto itu dengan tangan gemetar. Vira muncul di ambang pintu, bersandar santai. Oh, itu. Tidak sengaja, katanya, tanpa rasa bersalah. Lagi pula, untuk apa menyimpan foto orang tua yang sudah miskin dan mati? Memalukan saja. Saya menggenggam foto itu erat-erat. Saya pejamkan mata sejenak, menahan badai di dalam dada. Lalu saya berdiri, menatap Vira dengan tatapan yang membuatnya, untuk sepersekian detik, terdiam. Kau benar, kata saya pelan. Suara saya dingin seperti es. Foto bisa pecah, tapi ingatan tidak. Dan ada hutang yang tidak akan pernah saya lupakan. Vira tertawa gugup, mencoba menutupi rasa tidak nyamannya, lalu pergi. Ia pikir saya hanya bicara melankolis. Ia tidak tahu. Di hari itulah, saya memutuskan. Saya tidak akan menyisakan sedikit pun belas kasihan untuk mereka. Malam itu, saya membersihkan pecahan kaca itu sendiri. Saya pandangi wajah ayah dan ibu saya di dalam foto yang retak. Saya berbisik pelan bahwa sebentar lagi semuanya akan terbalas. Mereka tidak akan menunggu lebih lama lagi. Penghinaan demi penghinaan terus berdatangan, hampir setiap hari. Pada akhir pekan, keluarga besar Risma berkumpul untuk makan siang. Belasan kerabat datang. Dan di hadapan mereka semua, saya diperlakukan seperti pelayan. Ibu Risma menyuruh saya mengantar hidangan ke setiap meja, menuangkan minuman, lalu berdiri di pojok menunggu perintah. Ketika salah satu kerabat bertanya, mengapa menantu diperlakukan seperti itu? Ibu Risma tertawa. Dia memang dari keluarga rendahan, kata Ibu Risma keras-keras, agar semua mendengar. Untung anak saya mau menampungnya. Jadi wajar kalau dia harus tahu diri dan melayani kami. Beberapa kerabat tertawa. Beberapa lainnya menunduk, merasa tidak nyaman, tapi tidak berani bersuara. Saya berdiri di pojok ruangan, dengan nampan di tangan, dan wajah setenang air danau. Di dalam hati, saya berkata, teruslah bicara. Bu, setiap kata yang ibu ucapkan hari ini akan menjadi bagian dari kisah yang suatu hari akan diceritakan ulang. Tapi kali itu akan saya yang berdiri di tengah ruangan dan ibu yang akan menunduk. Salah seorang kerabat tua, seorang nenek yang masih punya hati, diam-diam mendekati saya di dapur. Ia memegang tangan saya, lalu berbisik bahwa saya perempuan yang sabar dan suatu hari kesabaran itu pasti akan berbuah. Saya tersenyum, berterima kasih padanya. Saya tidak menyangka di rumah penuh racun ini masih ada satu orang yang melihat saya sebagai manusia. Saya mencatat namanya dalam hati. Kelak, ia adalah satu-satunya orang dari keluarga itu yang akan saya bantu ketika semuanya runtuh. Hari-hari seperti itu terus berulang. Disuruh ini, dihina itu, direndahkan di depan siapapun. Tapi setiap kali harga diri saya diinjak, saya tidak melihatnya sebagai luka. Saya melihatnya sebagai bahan bakar. Setiap penghinaan menambah satu lapis lagi pada tekad saya. Mereka sedang menggali lubang mereka sendiri, semakin dalam, semakin dalam. Dan mereka melakukannya dengan tangan mereka sendiri. Yang saya tunggu adalah Amrul. Lebih tepatnya, kesalahan Amrul. Saya sudah lama mencurigai bahwa Amrul tidak menjalankan bisnisnya secara bersih. Perusahaan distribusinya tampak besar di permukaan, tapi arus kasnya tidak masuk akal. Terlalu banyak uang masuk dari sumber yang tidak jelas. Terlalu banyak proyek fiktif. Saya butuh bukti, dan untuk mendapatkan bukti, saya harus berada sedekat mungkin dengannya. Maka saya memainkan peran istri yang patuh dengan sempurna. Saya membuatkannya kopi setiap pagi. Saya mendengarkan ceritanya dengan mata berbinar palsu. Saya membuatnya merasa di rumah yang penuh tekanan dari ibu dan adiknya, hanya sayalah satu-satunya tempat ia bisa bersandar. Pelan-pelan, Amrul mulai membuka diri, dan pria
yang merasa aman. Adalah pria yang mulai ceroboh. Suatu malam, Amrul pulang dengan wajah tegang. Ia mengurung diri di ruang kerjanya berjam-jam. Saya tahu ada sesuatu yang sedang ia kerjakan. Sesuatu yang ia tidak ingin siapapun tahu. Saya menyiapkan secangkir teh hangat, lalu mengetuk pintu ruang kerjanya dengan lembut. Saya masuk dengan senyum istri yang penuh perhatian. Amrul buru-buru menutup sebuah jendela di layar komputer jinjingnya. Tapi saya sempat melihat sekilas. Deretan angka, sebuah nama rekening yang tidak saya kenal. Saya meletakkan teh di meja, lalu memijat pundaknya pelan. Saya berkata, ia terlihat lelah. Ia harus lebih menjaga kesehatan. Amrul tersenyum, merasa dimanja. Ia berdiri dan berjalan menuju kamar kecil di sudut ruangan untuk mencuci tangan. Begitu pintu kamar kecil tertutup, wajah saya berubah dalam hitungan detik. Seluruh kelembutan itu lenyap. Saya bergerak cepat, tanpa suara, menuju meja kerjanya. Dari balik saku, saya mengeluarkan sebuah alat penyimpan data berukuran kecil. Saya menyambungkannya ke sisi komputer Amrul. Jari saya bergerak kilat di atas papan ketik. Saya membuka kembali jendela yang tadi ia tutup, lalu menjalankan sebuah perangkat lunak penyedot data yang telah disiapkan tim keamanan siber pribadi saya. Di layar, sebuah bilah kemajuan bergerak cepat, menyalin semua bukti, transaksi ilegal, faktur palsu, riwayat pemindahan dana ke rekening rahasia di luar negeri. Mata saya memindai setiap baris dengan saksama. Semuanya terekam sempurna. Ternyata kejahatan Amrul jauh lebih ceroboh dari yang saya duga. Ia bahkan menyimpan bukti penggelapan pajak perusahaan di folder yang sama. Tepat ketika bilah di layar menunjukkan angka 100%. Terdengar suara kenop pintu kamar kecil diputar. Dengan sigap, saya mencabut alat penyimpan data. Saya sembunyikan kembali ke dalam saku. Saya bersihkan riwayat layar hanya dalam satu kedipan mata. Saat Amrul melangkah keluar sambil mengeringkan tangan, saya sudah berdiri di dekat jendela, membelakangi meja kerja, seolah sedang menikmati pemandangan kota dari ketinggian. Amrul berjalan mendekat, lalu memeluk saya dari belakang. Ia merasa dunianya begitu sempurna. Harta, jabatan, dan istri yang sangat patuh. Semua sudah dalam genggamannya. Ia tidak menyadari. Saat ia tadi mencuci tangan, saya baru saja mencabut akar terakhir dari pohon kebohongannya. Di dalam hati, saya berbisik pada diri sendiri. Saya akan membiarkan ia menikmati puncak kebohongan ini sedikit lebih lama. Sebab, ketika badai itu datang, tidak akan ada satupun tempat persembunyian yang bisa menyelamatkannya. Keesokan harinya, rumah itu mendadak sibuk. Ibu Risma, yang merasa derajat sosialnya telah naik, memutuskan menggelar sebuah pesta syukuran besar. Ia mengaku acara itu untuk mendoakan rumah tangga anaknya, sekaligus merayakan jabatan baru Amrul di perusahaan. Tapi semua orang tahu, itu hanyalah dalih untuk pamer. Para tamu berdatangan, kerabat, kolega, tetangga kelas atas. Ibu Risma berkeliling dengan gaun mahalnya, menerima pujian. Vira berdandan menor, memamerkan tas bermerek di setiap sudut. Dan Amrul berdiri di tengah ruangan, menyambut tamu seperti seorang raja kecil. Saya berdiri di pinggir, mengenakan kebaya sederhana. Beberapa tamu memandang saya dengan rasa kasihan, mengira saya menantu yang tertindas. Ibu Risma dengan sengaja memperkenalkan saya kepada para tamu dengan nada merendahkan. Ini menantu saya, katanya sambil tersenyum dingin. Untung anak saya mau menikahinya. Kalau tidak, entah jadi apa perempuan ini. Beberapa tamu tertawa kecil. Saya hanya tersenyum sopan. Di dalam hati, saya berkata, nikmatilah pesta ini, Bu. Karena ini adalah pesta terakhir yang akan Ibu nikmati di rumah ini. Sepanjang acara, saya disuruh hilir mudik melayani tamu, mengisi gelas, mengambilkan piring, membersihkan meja. Beberapa tamu yang baik hati menatap saya dengan iba, tapi tak satu pun berani menegur tuan rumah. Di mata mereka, saya hanyalah menantu malang yang harus tahu diri. Tak ada yang menyangka perempuan berkebaya sederhana yang melayani mereka itu sesungguhnya adalah pemilik rumah megah tempat pesta ini digelar. Di tengah pesta, Vira mendekati saya. Ia sengaja menumpahkan segelas jus tepat ke kebaya saya. Lalu, ia berpura-pura kaget. Aduh, maaf,
katanya dengan nada mengejek. Tanganku licin. Sana, ganti baju. Kau merusak pemandangan. Para tamu di sekitar menahan tawa. Saya menunduk menatap noda merah di kebaya saya. Lalu, saya angkat wajah dan tersenyum pada Vira. Tidak apa-apa, kata saya pelan. Noda ini akan hilang, tapi ada noda lain di rumah ini yang sebentar lagi tidak akan pernah bisa dibersihkan. Vira mengernyit. Tidak mengerti. Ia pikir saya hanya bicara kosong. Ia tertawa, lalu berbalik pergi. Ia tidak tahu. Kalimat itu adalah peringatan terakhir yang pernah saya berikan padanya. Malam itu, setelah pesta usai dan rumah kembali sunyi, saya masuk ke ruang kerja pribadi saya yang terkunci rapat. Ruang yang tidak pernah diizinkan dimasuki siapapun. Saya menyalakan komputer, lalu menghubungi tim hukum dan tim keamanan saya lewat panggilan video. Di layar, wajah-wajah profesional saya muncul satu persatu. Pengacara senior saya, Pak Tono, kepala tim audit, kepala tim keamanan. Mereka sudah bersiap sejak lama, menunggu satu perintah dari saya. Buktinya sudah lengkap. Kata saya, tenang. Faktur palsu, rekening rahasia, penggelapan pajak, semuanya. Mulai proses. Saya ingin semuanya bergerak serentak. Pajak, kepolisian, dan bank. Tidak boleh ada satu celah pun bagi Amrul untuk lari. Pak Tono mengangguk. Semua sudah disiapkan. Bu Dena, begitu Anda beri perintah, dalam 3 hari, semuanya akan jatuh. Saya menatap layar dengan dingin. Berikan saya waktu sampai akhir pekan. Saya ingin mereka merasakan dulu puncak kesombongan mereka. Baru setelah itu, jatuhkan semuanya dalam 1 hari. Saya menutup panggilan. Saya bersandar di kursi, menatap langit malam Jakarta dari jendela. Selama 8 tahun saya menunggu malam ini. Dan sekarang, hitungan mundur sudah dimulai. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Penghinaan tetap datang. Tapi kali ini saya menanggapinya dengan ketenangan yang berbeda. Ketenangan seseorang yang tahu akhir sudah sangat dekat. Ibu Risma semakin berani. Suatu pagi, ia masuk ke kamar saya tanpa mengetuk. Ia mengobrak-abrik lemari saya, mencari, katanya, perhiasan yang bisa ia pinjam untuk acaranya. Ia mengambil sebuah kalung, lalu memakainya tanpa permisi. Saat saya menatapnya, ia hanya mendengus. Apa, ini kan rumah keluargaku, katanya. Semua yang kau punya, sekarang juga milik kami. Kau saja yang tidak tahu diri. Saya tidak membalas. Saya hanya mencatat 1 pelanggaran lagi. Saya biarkan ia memakai kalung itu. Toh, sebentar lagi ia bahkan tidak akan punya hak atas pakaian yang melekat di tubuhnya. Pada hari yang sama, Amrul pulang dengan suasana hati yang sangat baik. Ia baru saja menutup sebuah transaksi besar, yang tentu saja adalah transaksi gelap lainnya. Ia memamerkan jam tangan mewah baru di pergelangannya. Ia merangkul saya, lalu berbisik bahwa sebentar lagi ia akan membeli villa di luar negeri. Ia bertanya, apakah saya senang menjadi istrinya? Saya tersenyum, lalu menjawab bahwa saya sangat bersyukur menikah dengannya. Itu adalah satu-satunya kalimat jujur yang saya ucapkan padanya selama ini. Saya memang bersyukur, sebab tanpa pernikahan ini, saya tidak akan pernah bisa menghancurkannya dari dalam. Malam itu, saya mengirim satu pesan singkat kepada Pak Tono. Hanya 1 kata, mulai. Setelah mengirim pesan itu, saya tidak langsung tidur. Saya duduk lama di ruang kerja pribadi saya, menatap foto kedua orang tua saya yang sudah saya pindahkan ke bingkai baru. Saya teringat hari-hari terakhir ayah saya. Tubuhnya yang kurus di ranjang rumah sakit. Matanya yang menatap saya, penuh penyesalan karena merasa telah gagal melindungi keluarga. Saya teringat ibu saya yang setiap malam menangis diam-diam agar saya tidak melihat. Selama 8 tahun, kenangan itu adalah api yang menjaga saya tetap berjalan. Setiap kali saya lelah, setiap kali saya nyaris menyerah pada rasa sakit, saya akan mengingat wajah mereka. Dan api itu akan menyala kembali. Saya mengusap bingkai foto itu pelan. Ayah, ibu, bisik saya. Besok, semuanya
selesai. Kalian bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Air mata sempat menggenang di pelupuk mata saya. Tapi saya tidak membiarkannya jatuh. Bukan karena saya tidak bisa menangis, tapi karena saya tahu air mata terakhir saya akan saya simpan untuk hari ketika keadilan benar-benar tegak. Bukan malam ini. Malam ini adalah malam terakhir saya berperan sebagai menantu yang lemah. Besok, dunia akan melihat siapa saya yang sebenarnya. Hari penghakiman pun tiba. Pagi itu dimulai seperti biasa. Amrul berangkat ke kantornya dengan mobil mewah dan senyum sombong. Ia tidak tahu hari itu adalah hari terakhirnya berjalan sebagai orang bebas. Tepat pukul 10 pagi. Semuanya bergerak serentak. Di kantor pajak, sebuah laporan resmi diajukan, lengkap dengan bukti penggelapan miliaran rupiah selama bertahun-tahun. Di kepolisian, sebuah berkas tebal berisi bukti transaksi ilegal dan pencucian uang sudah berada di meja penyidik. Di bank, seluruh rekening Amrul, baik yang resmi maupun yang rahasia, dibekukan dalam waktu bersamaan. Amrul sedang memimpin sebuah rapat penting di ruang direksi saat pintu ruangan itu didobrak. Belasan petugas berseragam masuk di hadapan seluruh jajaran direksi dan ratusan karyawan. Amrul dibacakan tuduhannya: penggelapan pajak, pencucian uang, pemalsuan dokumen. Wajah Amrul memucat. Awalnya ia mengira ini hanya kesalahpahaman. Ia berdiri dengan angkuh, menuntut para petugas menjelaskan siapa yang berani melaporkannya. Ia mengancam akan menggunakan koneksinya, akan menghancurkan karir siapapun yang berani menyentuhnya. Tapi ketika seorang penyidik meletakkan setumpuk bukti di atas meja, faktur palsu, riwayat transfer ke rekening rahasia, foto pertemuannya dengan para perantara gelap, wajah angkuh itu perlahan runtuh. Ia mencoba berteriak, mencoba menelpon pengacaranya. Tapi pengacaranya tidak mengangkat. Ia mencoba mengakses rekeningnya lewat ponsel. Semua tertutup. Semua dibekukan. Para karyawan yang selama ini ia tindas, kini berdiri menonton. Sebagian dengan tatapan dingin. Sebagian dengan rasa puas yang mereka sembunyikan. Dalam satu pagi, kerajaan kebohongan yang ia bangun runtuh seperti rumah pasir disapu ombak. Amrul diseret keluar dari gedung perusahaan di hadapan ratusan karyawan yang selama ini ia tindas. Ia diusir seperti pencuri murahan, tanpa membawa apapun selain pakaian di tubuhnya. Tangannya diborgol, kepalanya yang dulu selalu tegak penuh kesombongan, kini tertunduk. Tapi ada satu hal yang masih ia tidak mengerti. Siapa yang melakukan ini padanya? Dan jawaban itu menunggunya di rumah. Sementara itu, di rumah besar keluarga Risma, kekacauan baru saja dimulai. Pagi itu, saya sudah berdiri di ruang tamu utama. Tapi saya bukan lagi menantu yang tertindas. Saya mengenakan setelan kerja yang rapi dan tegas. Di samping saya, berdiri Pak Tono, pengacara saya, dengan map tebal di tangannya. Di belakang kami, berdiri 4 pengawal pribadi berbadan kekar, berpakaian serba hitam. Pengawal yang selama ini tidak pernah saya tunjukkan. Ibu Risma dan Vira turun dari lantai 2 dengan wajah panik. Pagi itu, telepon di rumah berdering tanpa henti. Mula-mula kabar bahwa rekening keluarga dibekukan. Lalu, kabar bahwa kartu kredit mereka semua ditolak. Lalu kabar paling mengerikan, bahwa Amrul ditangkap polisi di kantornya, di depan semua orang. Vira mencoba menelpon teman-teman sosialitanya, tapi satu persatu mereka tidak mengangkat. Berita penangkapan Amrul sudah menyebar cepat. Nama keluarga yang dulu mereka banggakan kini menjadi bahan gunjingan. Ibu Risma berkali-kali mencoba menghubungi kenalannya yang berpengaruh, memohon bantuan. Tapi tidak ada satupun yang mau terlibat. Orang-orang yang dulu menjilat mereka kini menjauh secepat angin. Dalam kepanikan itu, mereka turun ke ruang tamu. Dan di sanalah mereka melihat saya. Mereka baru saja mendengar semua kabar buruk itu. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saat mereka melihat saya berdiri tenang di tengah ruangan, dikelilingi pengawal, kebingungan mereka berubah menjadi kengerian. Apa-apaan ini? Teriak Ibu Risma. Siapa orang-orang ini? Apa yang kau lakukan di rumahku? Saya menoleh padanya dengan sangat tenang. Untuk pertama kalinya, saya membiarkan topeng saya jatuh sepenuhnya. Rumah Anda, kata saya pelan. Bu Risma,
Mari saya jelaskan sesuatu yang sangat penting. Saya memberi isyarat pada Pak Tono. Ia membuka map tebal itu, lalu meletakkan selembar demi selembar dokumen di atas meja kaca. Rumah ini, kata saya, sudah saya beli 6 bulan yang lalu melalui salah satu perusahaan saya. Saat keluarga Anda terlilit utang dan terancam disita bank, ada sebuah perusahaan misterius yang melunasi semuanya, lalu mengambil alih kepemilikan rumah ini. Perusahaan itu adalah milik saya. Wajah Ibu Risma berubah pasi. Vira terduduk lemas di anak tangga. Semua yang ada di rumah ini. Saya melanjutkan. Mobil, perhiasan yang Anda pamerkan, pakaian mewah yang Anda kenakan, semuanya dibeli dengan uang hasil kejahatan Amrul. Uang yang sekarang sudah disita negara. Secara hukum, kalian tidak lagi memiliki apapun, bahkan tidak satu helai benang pun. Kau berbohong, jerit Vira. Kau hanya menantu. Kau tidak punya kuasa apa-apa di sini. Saya menatapnya dengan tatapan dingin yang belum pernah ia lihat. Menantu, Waira, saya adalah pemilik rumah yang kau injak-injak ini. Saya adalah perempuan yang kau tampar di hari kedua pernikahan. Saya adalah orang yang fotonya kau injak dan kau hina. Dan saya adalah orang yang baru saja menjatuhkan kakakmu ke penjara. Vira terdiam. Tubuhnya gemetar. Ingatan tentang semua hal yang ia lakukan pada saya kini berputar kembali di benaknya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Ruangan menjadi sunyi. Hanya terdengar isak tangis Vira yang mulai pecah. Tapi saya belum selesai. Saya berjalan pelan menuju jendela besar yang menghadap halaman depan. Saya tahu, sebentar lagi mereka akan mengerti siapa saya sebenarnya. 8 tahun lalu, kata saya, tanpa menoleh ke belakang. Ada seorang pria baik yang dihancurkan oleh ayah kalian. Perusahaannya dirampas dengan dokumen palsu. Namanya difitnah. Ia mati dalam keadaan miskin dan terhina. Lalu istrinya menyusul dengan hati yang remuk. Saya berbalik, menatap mata Ibu Risma. Pria itu adalah ayah saya, dan saya adalah anak yang kalian kira sudah lenyap ditelan kemiskinan. Saya kembali. Bu, saya menikahi anak Anda bukan karena cinta. Saya menikahinya untuk menghancurkan keluarga ini sampai ke akar-akarnya. Sama seperti kalian dulu menghancurkan keluarga saya. Ibu Risma mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar hebat. Ia akhirnya mengerti. Selama ini, mangsa yang ia kira lemah sebenarnya adalah pemburu yang paling sabar. Saat itulah pintu depan terbuka. Amrul, yang dibawa kembali sebentar oleh petugas untuk proses penyitaan aset, melihat pemandangan itu. Ia melihat saya berdiri tegak di tengah ruangan, dikelilingi pengawal dan pengacara. Dan dalam sekejap, ia mengerti segalanya. Kau, Desis Amrul, matanya merah, penuh amarah. Kau yang melakukan ini. Kau menjebakku sejak awal. Beraninya kau. Ia melangkah maju, tangannya terkepal, hendak menerjang ke arah saya. Tapi sebelum ia sempat mendekat, 2 pengawal saya bergerak. Dalam hitungan detik, tubuh Amrul sudah ditekuk dan dikunci. Ia meronta, tapi tidak berdaya. Lepaskan aku, raungnya. Aku ini suaminya. Aku berhak atas setengah hartanya. Pengadilan akan memberikan separuh harta ini padaku. Saya berjalan mendekatinya, lalu berjongkok agar mata kami sejajar. Saya tersenyum tipis. Setengah harta, kata saya pelan. Amrul, surat perjanjian pranikah yang kau tanda tangani dulu, yang kau kira hanya formalitas, sudah memastikan kau tidak berhak atas 1 rupiah pun dari saya. Kau menandatanganinya sendiri, dengan tanganmu sendiri, karena kau terlalu sombong untuk membacanya. Dan sekarang, kau bahkan tidak punya hartamu sendiri. Semuanya milik negara. Wajah Amrul hancur total. Ia akhirnya menyadari sejak awal. Ia bukan pemburu. Ia hanyalah mangsa yang merasa berkuasa. Petugas menyeretnya keluar. Suara teriakannya perlahan menghilang di balik pintu. Kini, tinggal Ibu Risma dan Vira. Ibu Risma mencoba mengumpulkan sisa harga dirinya. Ia berdiri, lalu menunjuk koper-koper besar yang sudah ia siapkan diam-diam, berisi pakaian dan perhiasan mahalnya. Baik,
katanya dengan suara bergetar. Kau menang. Sekarang biarkan kami pergi, membawa barang-barang kami. Saya tersenyum sinis. Saya memiringkan kepala sedikit, menatap koper di tangan mereka. Barang-barang kalian, kata saya. Sejak kapan kalian punya barang di rumah ini? Saya memberi isyarat dengan anggukan kepala kepada pengawal saya. Keempat pria itu langsung melangkah maju, tanpa mempedulikan jeritan protes. Mereka mengambil koper-koper itu, meletakkannya di lantai marmer, lalu membuka resletingnya. Saat koper terbuka, tumpukan pakaian mahal, tas tangan mewah, dan kosmetik berharga tinggi tumpah berserakan di lantai. Saya melangkah maju, menatap barang-barang itu dengan pandangan merendah. Semua benda di dalam koper ini, kata saya tajam, dibeli dengan uang hasil kejahatan, uang yang sudah disita negara. Kalian tidak berhak membawa satu helai pun dari rumah ini. Saya mengalihkan pandangan, menyapu mantel bulu mahal dan perhiasan yang masih melekat di tubuh mereka. Bahkan, pakaian yang kalian kenakan saat ini, saya melanjutkan, dibeli dengan uang itu. Kalian masuk ke rumah ini dulu tanpa membawa apa-apa selain kesombongan yang kosong. Maka kalian harus keluar dari rumah ini dalam keadaan yang sama. Ibu Risma melebarkan matanya, tidak percaya. Apa maksudmu? Kau mau kami keluar tanpa pakaian? Kau benar-benar perempuan iblis. Teriaknya histeris. Lepaskan mantel dan sepatu mahal yang kalian pakai, kata saya tanpa nada amarah, hanya pernyataan dingin. Karena itu pun dibeli dengan uang itu. Atau saya akan meminta pengawal saya melepaskannya secara paksa. Ketegasan dalam suara saya membuat darah mereka membeku. Mereka tahu saya tidak sedang bercanda. Dengan tangan gemetar, menahan malu dan amarah, Vira mulai melepaskan mantel mahalnya, membiarkannya jatuh ke lantai. Ia menunduk, melepas sepatu hak tingginya sambil terisak. Ibu Risma melakukan hal yang sama, dengan wajah tertunduk dalam. Keangkuhan yang selalu mereka pamerkan, kini terkelupas habis sampai ke dasarnya. Setelah mereka berdiri hanya dengan pakaian seadanya, saya memerintahkan seorang pelayan melemparkan 2 pasang sandal jepit karet yang sangat murah ke hadapan mereka. Sandal tipis itu mendarat tepat di ujung kaki mereka. Pakai itu, kata saya. Dan segeralah angkat kaki dari rumah ini. Vira menatap saya dengan mata penuh air mata dan kebencian. Kau akan menyesal, desisnya. Suatu hari kau akan menyesal. Saya menatapnya balik. Tenang. Tidak. Vira, orang yang menyesal adalah kalian. Setiap hari di sisa hidup kalian. Kalian akan ingat hari ini. Saat kalian harus berjalan keluar dari rumah megah ini dengan sandal jepit murah. Sama seperti yang dulu kalian paksakan pada keluarga saya. Ibu Risma masih mencoba bertahan. Ia menatap saya, lalu berkata dengan suara serat bahwa saya tidak punya hati, bahwa saya telah menghancurkan sebuah keluarga. Saya kemudian membuka tas kecil saya. Saya masukkan tangan ke dalam, lalu mengeluarkan selembar uang Rp2.000 yang sudah lusuh. Dengan gerakan tangan yang pelan, saya melepaskan lembaran kecil itu, membiarkannya melayang dan jatuh tepat di depan kaki Ibu Risma. Itu untuk ongkos jalan kaki Anda mencari tempat baru, kata saya. Jangan pernah lagi menampakkan wajah Anda di hadapan saya. Suara saya tidak mengandung amarah, hanya sebuah pernyataan mutlak yang tidak bisa dibantah. Saya menoleh kepada petugas keamanan yang berdiri di pintu. Tolong antar kedua orang ini keluar. Sekarang juga, petugas itu langsung bergerak. Mereka mengiringi Ibu Risma dan Vira menuju pintu. Ibu Risma tidak melawan lagi. Kepalanya tertunduk lemas, menatap selembar uang Rp2.000 yang menjadi saksi bisu kehancuran total harga dirinya. Mereka keluar dari pintu kaca rumah megah itu, kembali ke jalanan. Tempat mereka akan menjalani sisa hidup dalam kemiskinan dan penyesalan. Saya membalikkan badan tanpa menoleh ke belakang. Saya melangkah menuju mobil yang sudah menunggu. Di kursi belakang, saya bersandar, lalu menutup mata sejenak. 8 tahun. Akhirnya selesai. Beberapa bulan kemudian, Amru dijatuhi hukuman penjara yang panjang atas semua kejahatannya. Seluruh asetnya
disita. Tidak ada satupun pengacara yang mau membelanya karena tidak ada lagi uang untuk membayar. Di persidangan terakhir, kabarnya ia hanya duduk diam dengan wajah kosong, seorang pria yang kehilangan segalanya. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi ancaman, hanya penyesalan yang datang terlambat. Ibu Risma dan Vira, yang dulu hidup bermandikan kemewahan, kini harus bertahan hidup dari belas kasihan orang. Kabar terakhir yang saya dengar, mereka tinggal di sebuah rumah petak sempit di pinggiran kota. Vira, yang dulu tidak pernah mau menyentuh pekerjaan rumah, kini bekerja serabutan untuk makan. Ibu Risma, yang dulu memamerkan perhiasan kepada semua orang, kini menundukkan kepala setiap kali bertemu kenalan lama. Kesombongan yang dulu mereka banggakan, kini hanya tinggal kenangan pahit. Hanya ada satu orang dari keluarga itu yang saya cari. Nenek tua yang dulu diam-diam menggenggam tangan saya di dapur dan berbisik bahwa kesabaran saya akan berbuah. Saya menemukannya, dan saya pastikan ia hidup dengan layak di sisa usianya. Sebab keadilan bagi saya bukan hanya soal menghukum yang jahat, tapi juga soal mengingat siapa yang pernah memperlakukan kita sebagai manusia. Sementara saya kembali ke kehidupan saya. Perusahaan saya tumbuh semakin besar. Saya mendirikan sebuah yayasan atas nama kedua orang tua saya untuk membantu keluarga-keluarga kecil yang menjadi korban penipuan bisnis. Seperti yang dulu menimpa ayah saya. Setiap kali saya menandatangani bantuan untuk mereka, saya merasa ayah dan ibu saya tersenyum dari kejauhan. Saya tidak pernah lagi menikah. Bagi sebagian orang, mungkin saya terlihat dingin. Tapi saya menemukan kedamaian yang utuh dalam hidup yang saya bangun sendiri, dengan tangan saya sendiri. Hutang lama sudah lunas, luka lama sudah sembuh. Dan untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, saya bisa tidur tanpa mimpi buruk. Setiap pagi, saya bangun dengan dada yang ringan. Tahu bahwa keadilan sudah saya tegakkan dengan cara saya sendiri. Sahabat, cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya. Perempuan yang terlihat lemah dan diam mungkin justru adalah orang yang paling kuat dan paling sabar di ruangan itu. Dan jangan pernah meremehkan kesabaran, sebab kesabaran yang dirawat bertahun-tahun bisa menjadi kekuatan yang paling menghancurkan. Orang yang paling berbahaya bukanlah orang yang berteriak paling keras, tapi orang yang diam, mengamati, dan menunggu waktu yang tepat. Di luar sana, ada banyak perempuan yang mungkin sedang berada dalam posisi saya dulu, ditindas, dihina, dianggap tidak berharga oleh keluarga yang seharusnya menyayangi mereka. Untuk kalian, ketahuilah, diam bukan berarti lemah. Kadang, diam adalah cara seseorang mengumpulkan kekuatan untuk bangkit. Di luar sana, ada pula banyak orang yang merasa bisa menindas orang lain selamanya, hanya karena mereka merasa lebih berkuasa. Mereka lupa roda kehidupan selalu berputar. Apa yang ditanam, suatu hari pasti akan dituai. Hari ini mungkin mereka tertawa di atas penderitaan orang lain, tapi mereka tidak pernah tahu kapan giliran mereka untuk menangis akan datang. Dan ada juga keluarga yang menghancurkan orang lain demi harta, lalu mengira mereka akan aman selamanya. Tapi keadilan, meski kadang datang terlambat, tidak pernah benar-benar tertidur. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih menjadi orang yang menindas, atau memilih menjadi orang yang tetap berpegang pada keadilan, meski harus menunggu bertahun-tahun. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Apakah kalian pernah berada di posisi seperti ini? Bagaimana kalian bangkit darinya? Kisah kalian mungkin akan menjadi kekuatan bagi orang lain yang sedang berjuang di luar sana. Terima kasih banyak sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.